Pemirsa, unjuk rasa yang meminta dugaan kasus korupsi perusahaan daerah di Kolaka diusut tuntas ricuh. Demonstran dan pegawai Kejaksaan Tinggi Sultra bentrok. Saling pukul, dorong-dorongan hingga tendang-tendangan ban bekas yang dibakar terjadi antara demonstran dan pegawai Kejati Sulawesi Tenggara Kamis pagi. Kericuhan dalam demo di depan kantor Kejati Sulawesi Tenggara dipicu demonstran yang berusaha masuk ke dalam kantor bertemu kepala Kejati namun dihalangi oleh security. Masa kesal dengan security apalagi ketika ban bekas yang dibakar ingin dimatikan. Demonstran berasal dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Kolaka. Mereka datang ke kantor Kejati Sultra untuk melaporkan adanya dugaan korupsi. Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kolaka serta penambangan nikel di kawasan hutan produksi yang tidak memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan. Karena tak berhasil menemui Kejati, setelah ricuh puluhan demonstran bubar, namun berjanji akan kembali berunjuk rasa dengan jumlah massa yang lebih besar. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Sekolah, taman kanak-kanak dan beberapa rumah terbakar di Tebet, Jakarta Selatan. Akses yang sulit dijangkau menghambat pemadaman api. Sekolah, taman kanak-kanak dan sejumlah rumah yang berada di Jalan Ros Timur 5 RT 04 RW 05 Jakarta Selatan Kamis siang terbakar. Api dengan cepat merambat ke bangunan lain. Warga dan petugas pemadam kebakaran bahu-membahu berupaya melokalisir api. Namun titik api yang sulit dijangkau membuat proses pemadam menjadi lama. Api berasal dari sekolah taman anak, namun beruntung tidak ada aktivitas belajar mengajar saat kebakaran. Anak yang punya TK itu keluar, dia udah nangis udah gemeteran, jadi saya nggak cepet tanya. Asapnya awalnya kecil, terus apinya makin gede-gede karena di atas sangat keras kali ya, jadi langsung berbudak gitu. Jadi nyamper 2 rumah. Berarti sumber kebakaran itu dari mana, Bu? Dari yang rumah TK, rumahnya Bu Ika. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 10 mobil pemadam kebakaran tiba. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran yang kini dalam penyelidikan Polsek Tebet, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu, ratusan kios souvenir dan makanan di Irti Monas, Jakarta Pusat ludes terbakar. Petugas masih menyelidiki penyebab kebakaran yang mengakibatkan kerugian material hingga puluhan miliar rupiah. Kebakaran menghanguskan lebih dari 200 kios di Lenggan, Irti Monas, Jakarta Pusat Kamis pagi. Api berasal dari salah satu kios penjual souvenir. Banyaknya material mudah terbakar membuat api dengan cepat menjalar. Api akhirnya bisa dipadamkan dalam waktu setengah jam. Total 204 kios penjual souvenir dan makanan hangus dilalap si jago merah. Hingga kini petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Sementara proses pendinginan di lokasi masih berlangsung. Dugaannya sementara gimana, Pak? Untuk sementara kita belum berani menuduh ya, dugaan ya mungkin ada unsur sengaja atau tidak ya nanti setelah penyelidikan gitu. Tapi melihat kebersamaannya api ini bisa menyambar cepat ujung barat, timur, selatan, utara ya kita sehingga bisa menyimpulkan ada unsur kesengajaan gitu. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai 20 miliar rupiah. Dari Jakarta, Helmi Sanjangpati, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan wanita di Banyuasin, Sumatera Selatan menjadi korban penipuan dukun palsu. Dalam aksinya, para pelaku meraup untung hingga ratusan juta rupiah. Puluhan perempuan yang menjadi korban penipuan dukun palsu mendatangi Polsek Talang Kelapa, Banyuasin, Sumatera Selatan usai polisi menangkap pelaku. Ketiga pelaku yang ditangkap adalah Sarwati alias Teteh, Maria Abdul Malik, dan Dwi Indrang Nurweli. Sarwati membuka pengobatan alternatif, dibantu oleh Maria Abdul Malik menjanjikan dapat membantu perempuan yang ingin hamil. Pelaku beraksi dengan modus mengurut para korban, kemudian meminta mereka mengonsumsi garam, tangkai bunga kantil, dan meminum air. Setelah beberapa kali terapi, korban kemudian diminta tes kehamilan. Bila hasilnya negatif, pelaku akan menukarkan dengan urin orang lain yang sudah hamil.
Setelah berjalan 3 bulan, pelaku kemudian mengarahkan korban untuk periksa kehamilan ke seorang bidan desa yaitu tersangka Dwi Indra Nurweli. Pelaku pun kemudian meminta sejumlah uang kepada korban sebagai uang jasa periksa. Menurut pengakuannya ada beberapa pasien yang pernah berobat itu dinyatakan hamil. Makanya dipasang semacam pengumuman melalui spanduk di situ dalam rumahnya, dalam praktek. Kemudian dari mulut ke mulut itu beredar. Tapi pada saat kami melakukan pengembangan melalui penyidik kami di belakang sebelah kiri dan kanan kami itu bahwa tersangka sendiri itu tidak. Selama beraksi, ketiga korban telah meraup ratusan juta rupiah dari para korban. Ketiga pelaku kini dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Banyuasin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Polisi mengungkap ibu yang membuang bayinya ke sumur hingga tewas di Jember, Jawa Timur dilatar belakangi kebencian pada korban. Pelaku juga depresi karena kerap diolok-olok tak mampu memberikan ASI. FN, ibu yang menceburkan bayinya ke sumur hingga tewas mengikuti gelar perkara di Mapolres Jember, Jawa Timur. FN yang berprofesi sebagai guru PAUD ini mengaku melakukan perbuatannya karena benci terhadap korban. Pelaku juga stres lantaran kerap diolok-olok tak mampu memberikan air susu ibu. Selain itu, pelaku diduga memiliki masalah dengan suaminya. Dari pemeriksaan psikologi, pelaku depresi karena tidak mendapat dukungan positif dari orang-orang terdekat pasca melahirkan. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Jember, didapatkan fakta bahwa yang bersangkutan melakukan hal tersebut karena termotivasi perasaan benci yang bersangkutan yang selama ini sering mendapat cemooh atau bully dari keluarga dari suaminya. Memang yang bersangkutan ini setelah melahirkan tidak bisa menyusui bayinya, sehingga ada yang mengatakan kepada yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan belum bisa menjadi seorang ibu apabila tidak menyusui bayinya. Sebelumnya warga desa Sumberrejo, Jember, Jawa Timur digembarkan dengan hilangnya bayi berusia 1 bulan Rabu pekan lalu. Setelah ditelusuri, bayi nahas ini ditemukan di dalam sumur dengan kondisi meninggal dunia. Kini, ibu bayi sudah berstatus tersangka dan menjalani proses hukum. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri BUMN Erick Thohir memberikan sinyal kenaikan harga Pertamax yang akan dimulai 1 April besok. Namun pihaknya menegaskan BBM jenis Pertalite tetap akan disubsidi pemerintah. Sinyal kenaikan harga bahan bakar minyak jenis Pertamax dalam waktu dekat semakin menguat. Hal ini diungkapkan Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir saat memberikan kuliah umum di Universitas Hasanuddin Makassar. Menurut Erick, kenaikan ini seiring dengan terus menguatnya harga minyak mentah dunia yang kini harganya di atas $100 Amerika Serikat per barel. Ya, Pertalite dijadikan subsidi. Pertamax tidak. Ya, jadi kalau Pertamax naik ya mohon maaf, tapi kalau Pertalite subsidi tetap. Itu. Nah, nanti 1 April tunggu off the record. Ya, tapi itulah apa? Kebijakan pemerintah di mana subsidi BBM itu mencapai puluhan triliun. Itu. Kemarin listrik 450 digratiskan. Bantuan sosial dan lain-lain. Nah, tapi memang seperti itu. Meski demikian, BUMN belum menjelaskan mengenai besaran kenaikan harga Pertamax ini. Namun jika melihat harga BBM Pertamax dalam 5 tahun terakhir, harga Pertamax tertinggi terjadi pada tahun 2018 dengan harga mencapai Rp10.400. Sementara dari 2019 hingga 2022 berada di angka Rp9.000 per liter. Sementara itu pemirsa, pihak Pertamina kini masih melakukan pengkajian terkait kabar kenaikan harga Pertamax. Selain memperhatikan harga minyak dunia, Pertamina juga akan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Penyesuaian harga Pertamax
Pertamina masih melakukan kajian mengenai hal ini. Selain memperhatikan kondisi terkini terkait harga minyak dunia, Pertamina tetap mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. BBM non-subsidi seperti Pertamax Series maupun Dex Series, porsi konsumsinya sekitar 17% dari total konsumsi BBM nasional, di mana Pertamax itu sekitar 14%, Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex sekitar 3%. Sementara 83% porsi konsumsi masyarakat adalah BBM subsidi, yaitu solar subsidi dan Pertalite. Ya, Pertamax kemungkinan besar akan naik besok. Apakah ini langkah yang tepat dari Pertamina jelang Ramadan? Dan berapakah kenaikan yang pantas dan bisa diterima masyarakat? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami anggota Komisi 6 DPR Andre Rosiade. Selamat sore Pak Andre. Ya, selamat sore Mbak Syifa. Ya, Pak Andre, apakah Komisi 6 DPR RI sudah bulat dan sepakat menyetujui kenaikan harga Pertamax? Jadi begini Mbak, kami hari Senin yang lalu rapat dengan Pertamina. Kami mengundang Pertamina, yaitu Bu Dirut, Bu Nike, dan juga Direktur Utama Pertamina Patraniaga, Pak Alfian Nasution, itu dalam rangka membahas kelangkaan solar BBM subsidi yang ada di berbagai daerah. Dalam rapat itu kami meminta Pertamina bisa menaikkan kuota BBM subsidi itu, yakni solar, dan juga bagaimana mengurai kemacetan dan kelangkaan solar yang ada di berbagai daerah. Itu inti rapat hari Senin yang lalu. Lalu dalam rapat itu Pertamina memaparkan kepada kami kondisi keuangan Pertamina dan kondisi bagaimana waktu sekarang kondisi tingginya harga minyak dunia yang disebabkan perang antara Rusia dan Ukraina. Dan Pertamina menyampaikan juga bahwa itulah kondisi realnya. Nah, dalam rapat itu, dalam salah satu poin kesimpulan memang disampaikan bahwa Komisi 6 mendukung Pertamina untuk berdiskusi dengan pemerintah untuk membahas harga BBM non subsidi dengan kondisi minyak dunia yang meningkat. Nah itu, tapi memang tidak ada seperti yang viral di beberapa media ya, bahwa tiba-tiba Komisi 6 mendukung Pertamax harga 16.000, itu tidak ada. Di kesimpulan rapatnya tidak ada, hanya kita memberikan dukungan kepada Pertamina untuk segera rapat dengan pemerintah untuk membahas kenaikan harga minyak dunia, dan itu berdampak kepada beban Pertamina terhadap BBM non subsidi seperti Pertamax, di mana Pertamax ini kan adalah BBM yang 2% dari penjualan Pertamina secara keseluruhan, seperti itu Mbak. Jadi tapi angka 16.000 itu tidak ada, seperti itu Mbak. Jadi ini sekali lagi kewenangan Pertamina. Kalau subsidi tentu harus dirapatkan dengan DPR ya. Tapi untuk non subsidi tentu ini kewenangan Pertamina dan pemerintah. Tapi kami ingatkan sekali lagi kepada Pertamina dan pemerintah, di tengah masyarakat yang masih kesulitan karena wabah pandemi, ya tentu kenaikan Pertamax nanti itu harus dihitung betul ya dampaknya terhadap masyarakat. Bebannya kepada masyarakat, seperti itu Mbak. Ya, jadi apakah menaikkan harga Pertamax yang kabarnya menjadi Rp16.000 per liter ini tepat dilakukan saat ini? Saya rasa tentu dalam 2 tahun yang kemarin, di saat harga minyak dunia turun ya, Pertamina kan tentu mendapat keuntungan juga kemarin. Dan harga Pertamax tidak diturunkan waktu dulu. Waktu zaman pandemi ini, lalu harga minyak dunia turun ya, waktu itu tidak ada penurunan harga Pertamax juga. Nah sekarang memang dalam 2 minggu ini harga naik gila-gilaan ya. Tentu ini memberikan beban kepada Pertamina. Nah tentu harga kalaupun ada kenaikan Mbak, tentu ini harus dipertimbangkan, jangan sampai harganya naik gila-gilaan itu dari 9.000 berapa itu harganya, itu jadi menjadi 16.000. Tentu harus ada pertimbangan-pertimbangan yang harus
dihitung oleh Pertamina dan pemerintah, jangan sampai kenaikan harga Pertamax yang gila-gilaan akhirnya menyebabkan orang semua lari ke Pertalite, dan Pertalite itu kita subsidi gitu loh. Itu juga harus diperhitungkan oleh pemerintah, akhirnya subsidinya naik, beban lagi bagi APBN kita gitu loh. Ini yang harus dipertimbangkan. Kalaupun ada kenaikan, sekali lagi kenaikannya rasional, objektif, dan mempertimbangkan kemampuan rakyat Indonesia yang sekarang masih terdampak wabah pandemi COVID-19. Seperti itu, Mbak. Iya. Tepatkah subsidi BBM? Tapi angka 16.000 itu tidak pernah ada keluar dari DPR. Itu yang perlu saya sampaikan catatannya dalam diskusi di Ainus TV ini. Gitu. Kira-kira berapa angka yang tepat jika Pertamax memang harus dinaikkan harganya, Pak? Ya, tanyakan ke pemerintah dan Pertamina, jangan tanyakan ke kami. Yang kami sampaikan di DPR adalah kalau bisa dihindari ya silahkan. Tapi memang kalau tidak bisa dihindari, hitunglah secara cermat, secara rasional, dan hitunglah beban bagi masyarakat. Dan juga hitung nanti dampaknya, jangan sampai para pembeli Pertamax ini berbondong-bondong lari beli Pertalite yang otomatis akhirnya di mana Pertalite ini disubsidi juga ya, akhirnya bebannya semakin tinggi terhadap APBN kita. Itu juga harus dihitung-hitung betul. Sekali lagi kita minta Pertamina dan pemerintah berhati-hati memutuskan hal ini. Baik. Kalau angka ya tentu Pertamina dan pemerintah yang tahu hitung-hitungannya, Mbak. Tapi tadi Anda menekankan agar harganya tetap rasional begitu ya, tidak terlalu tinggi sampai Rp16.000 Iya, gitu. kalau dari 9.000 ke 16.000 kan mencret rakyat, Mbak. Itulah. Baik. Kalau bahasanya mencret rakyat. Baik. Itu bengek rakyat, itulah. Kemudian tepatkah Tentu subsidi nanti BBM ini kemudian dibebankan kepada Pertalite, Pak? Ya, itu kan kebijakan pemerintah. Kalau nanti jadi 16.000, tentu ya dengan begitu jauh disparitas kenaikannya ya, tentu otomatis orang yang mayoritas pemakai Pertamax ini pasti akan lari ke Pertalite. Itu udah hukum ekonomi itu, Mbak. Akhirnya subsidi semakin besar juga di Pertalite. Itu makanya itu harus ditimbang-timbang, dihitung sematang-matangnya oleh pemerintah. Dan tentu pemerintah dan Pertamina yang lebih tahu hitung-hitungan. Tapi sekali lagi sebagai anggota Komisi 6 DPR RI yang hadir di dalam ruang rapat hari Senin yang lalu, tidak ada dukungan untuk 16.000. Di kesimpulan rapat pun tidak ada. Jadi clear itu. Saya ingin menjelaskan karena viral di berbagai media. Dan saya meninggalkan ruang rapat Panja Penyelamatan Garuda khusus untuk live di Ainus TV ini. Lagi kesimpulan ini. Baik, sayang sekali waktu kita terbatas. Pak Andre Rosiade, anggota Komisi 6 DPR, terima kasih telah bergabung bersama kami di Ainus Sore. Oke, terima kasih. Pemirsa, kelangkaan solar masih terjadi di beberapa daerah di Indramayu, Jawa Barat. Warga mengantre sejak SPBU belum buka. Sementara di Palembang, Sumatera Selatan, antrean mengular hingga menyebabkan kemacetan. Puluhan nelayan mengantri dengan sepeda motornya sejak pagi untuk mendapatkan solar di SPBU Kedokan Bunder, Indramayu, Jawa Barat, walaupun SPBU belum buka. Bahkan sebelum membeli solar, nelayan juga harus menunggu pembagian kupon terlebih dahulu. Setiap nelayan hanya mendapatkan jatah 60 liter, lantaran pasokan BBM di SPBU hanya tersisa 2.000 liter solar. Itu pun hanya 1.200 liter yang akan dijual kepada nelayan. Akibatnya, tak semua nelayan yang mengantri dari pagi mendapatkan jatah membeli solar. Ya takutnya kalau siang kan nggak ada solar, kehabisan. Emang selama ini kelangkaan apa gimana Pak solarnya Pak? Kemungkinan orang tiap hari antri kayak gini terus. Kalau untuk kami sebagai nelayan itu sangat susah sekali, apalagi saya itu nelayan kecil. Sekarang penghasilannya mengurangi, hasil tangkap kita udah nggak jelas, itu harganya. Di jam 5 dari sana. Oh jam 5. Iya. Nyampe sekarang gimana Pak? Mendapatkan antrian nggak Pak? Enggak dapat. Oh nggak dapat. Ini dari mana sih Pak? Dari Bungko. Oh desa Bungko. Kecewa nggak Pak dengan adanya? Kecewa lah. Jauh sih. Iya, udah datang sini nggak dapat Pak ya. Antrian solar juga terjadi di sejumlah SPBU di Palembang, Sumatera Selatan. Bahkan di SPBU kilometer 7 Palembang, antrian truk dan minibus yang ingin mengisi solar mengular hingga jalan raya. Sopir truk dan pengendara minibus rela mengantri hingga berjam-jam demi mendapatkan solar. Antrian ini bahkan menyebabkan kemacetan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, buntut kelangkaan solar, polisi menggelar inspeksi mendadak di sejumlah SPBU di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Dugaan penimbunan pun menyeruak karena stok solar tiba-tiba tersedia saat disidak polisi. Aparat Polres Mandailing Natal, Sumatera Utara, Rabu malam mendatangi 5 SPBU di wilayah kota Panyabungan. Inspeksi dilakukan menindaklanjuti kelangkaan solar yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Namun tak seperti biasanya, stok solar yang biasanya habis pada tengah hari justru tersedia saat polisi datang pada malam hari. Hal ini pun menimbulkan dugaan adanya penimbunan oleh pihak SPBU. Namun pihak SPBU berdalih mereka baru mendapat pasokan dari Pertamina. Memang sudah dibuktikan oleh SDM akan ada penambahan. Biasanya kan kita setiap hari pengirimannya hanya 8 km. Ini kita dikirim 16 km. Jadi sudah dibuktikan sama beliau bahwasanya ada penambahan kuota. Meski menduga adanya praktik penimbunan, namun polisi hanya memberikan teguran kepada pihak SPBU. Seluruh pihak SPBU jangan pernah mencoba-coba untuk menimbun atau memberi keterangan-keterangan kepada orang lain yang tidak jelas. Kami Polres Madinah tegas akan menindak, tegas hukum berlaku. Ini himbauan kami kepada seluruh pengusaha SPBU yang ada di Madinah supaya kelancaran menjelang bulan puasa dan Idul Fitri bisa berjalan dan lancar lalu lintas di Polres. Atas temuan kejanggalan ini, polisi akan menempatkan sejumlah personil di setiap SPBU untuk memastikan tidak ada praktik kecurangan terkait stok solar. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, Polri hari ini mengagendakan pemeriksaan Fakar Suhartami Pramata alias Fakarich sebagai saksi dalam kasus trading palsu Indra Kents. Fakarich adalah orang yang diduga mengajari trading kepada Indra Kents. Polri hari ini mengagendakan pemeriksaan Fakar Suhartami Pratama alias Fakarich sebagai saksi dalam kasus trading palsu Indra Kents. Pemanggilan Fakar Suhartami ini merupakan kali kedua setelah sempat mangkir dari panggilan pertama pada Senin 21 Maret lalu. Pihak Fakarich maupun kuasa hukum tidak memberikan keterangan maupun alasan atas kehadirannya tersebut. Polisi pun akan menjemput paksa jika dalam pemanggilan kedua ini Fakarich tidak hadir. Fakarich disebut-sebut sebagai sosok di balik kiprah Indra Kents sebagai afiliator binomo. Indra Kents bahkan pernah memperkenalkan Fakarich melalui akun YouTube-nya saat di acara ulang tahun Fakar. Indra mengenalkan Fakar sebagai suhunya dalam dunia trading. Fakar Suhartami memproklamirkan diri sebagai trader muda sukses dengan barang-barang mewah berharga fantastis. Dipamerkan melalui media sosial atau flexing, dilakukan agar calon korbannya tergiur untuk menginvestasikan uangnya. Sosok Fakarich yang dulu aktif di media sosial kini seolah menghilang. Jejak digitalnya pun yang membahas soal trading kini telah dihapus. Tim Liputan iNews melaporkan. Afiliator trading palsu kini harus mendekam di penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka penipuan. Dalam kasus ini mereka memamerkan harta agar calon korban tergiur untuk menginvestasikan uangnya. Afiliator aplikasi trading binomo yang dulu sering memamerkan hartanya melalui media sosial Indra Kents kini mendekam di tahanan atas kasus penipuan. Penyidikan polisi tidak berhenti di Indra Kents setelah memanggil sejumlah figur publik yang kecipratan uang hasil binomo. Sejumlah saksi pun telah diperiksa terkait kasus ini, diantaranya adalah pengusaha mobil mewah Rudi Salim. Rudi diperiksa terkait pembelian 3 mobil mewah milik Indra Kents dengan harga antara 2,7 hingga 9 miliar rupiah. Selain itu, polisi juga memeriksa pacar dan calon mertuanya untuk menyelidiki aliran dana dari Indra Kents. Sementara aset mewah yang diduga hasil tindak pidana pencucian uang atau TPPU telah disita polisi. Di antaranya sejumlah rumah, mobil sport dengan total nilai aset yang sudah disita mencapai 43,5 miliar rupiah. Kini polisi memburu orang yang disebut sebagai mentor Indra Kents, Fakar Suhartami Pratama alias Fakarich. Fakarich sudah 1 kali mangkir dari panggilan Mabes Polri. Polisi tidak segan-segan menjemput paksa jika hari ini Fakarich tidak hadir.
kepada saudara FSP ya, alias Fakari terkait peran yang bersangkutan selaku perekrut afiliator melalui media sosial. Yang afiliator ya, pasti akan dibawa paksa karena harus hari ini kan harusnya menghadap, dan karena tidak ada ya dipanggil panggilan kedua dengan perintah membawa kalau tidak ada kooperatif. Itu aja, terima kasih. Kemudian juga penyidik terus melakukan tracing aset bekerjasama dengan PPATK. Fakaris diketahui merekrut afiliator binaannya melalui media sosial. Fakar Suhartami memproklamirkan diri sebagai trader muda sukses dengan barang-barang mewah berharga fantastis, hingga properti dan kendaraan mewah yang ia pamerkan. Pamer melalui media sosial atau flexing dilakukan Fakaris maupun Indra Kents sebagai salah satu cara agar calon korban yang tergiur untuk menginvestasikan uangnya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Masjid Istiqlal Jakarta akan dibuka 100% saat bulan Ramadan. Seperti apa persiapannya? Kami hadirkan usai jeda.